Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Senin kawan, selamat menjalankan aktivitas kalian kembali di minggu ini. Semoga di hari Senin ini kalian diberikan kemudahan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan berikutnya kawan. Dan tetap diberikan kesehatan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan keberkahan dari segala kegiatan yang kalian lakukan kawan. Dan didekatkan jodoh bagi kawan-kawan yang masih jomblo. Dan dimudahkan untuk mencari pekerjaan bagi kawan-kawan yang masih nganggur, yang sering nongkrong di warung kopi ataupun di pos kampling atau pos ronda. Seperti biasa kawan, untuk mengawali video ini saya akan coba sampaikan hasil-hasil event-event utama catur dunia. Pertama-tama dari Super Bad Chess Classic Romania yang sudah memainkan babak keduanya kawan, dimana di babak kedua ada dua partai menang kalah, yaitu permainan Richard Rapport yang mengalahkan Jan-Christophe Duda dalam permainan endgame Gajah Gelap versus Gajah Terang. Dan juga partainya tuan rumah yang lain kawan, Daniil Bogdan ini kalah dari Ian Nepomniachtchi. Ini kemenangan pertama Ian Nepomniachtchi dalam permainan catur klasik kawan setelah beberapa hari yang lalu bermain menghadapi Ding Liren di kejuaraan dunia catur klasik 2023. Sedangkan tiga partai lainnya berakhir remis kawan, bisa kalian lihat sendiri. MVL remis menghadapi Wesley So, Ding Liren remis menghadapi Caruana, dan Anish Giri remis melawan Alireza Firoza. Dan hasil-hasil dari turnamen yang lain kita lihat dari turnamen TP Sigmund & Co Chess Tournament ini yang sudah juga melanjutkan babak keempatnya kawan, dimana di babak keempat hanya ada satu partai yang berakhir menang kalah, yaitu partainya Arjun menghadapi Gukesh, dimana Arjun kembali memetik kemenangan setelah pada babak pertama menang, kemudian babak kedua kalah, babak ketiga kalah, akhirnya Arjun memetik kemenangan kembali. Tiga partai lainnya berakhir remis. Sekarang posisi klasemen dari TP Sigmund & Co Chess Tournament ini sudah agak berubah kawan, di mana posisi teratas ada Abhimanyu Mishra bersama Peter Schwittler dengan 3 poin. Dan hasil-hasil dari turnamen-turnamen lainnya yang sempat kita ulas dari Russian Team Chess Championship kemarin melanjutkan babak ke-6-nya kawan, di mana Dali Dubov berakhir remis gamenya, jadi tak perlu kita ulas dan tak perlu kita telisik hasil-hasil yang lain kawan. Kita nanti akan mencoba mengulas permainan Iren Kharisma Sukandar lagi dan permainan Megaranto kawan yang melanjutkan babak kedua kemarin dari turnamen yang ada di Jakarta, Asia Zone 3.3 Chess Championship 2023 yang merupakan turnamen untuk kualifikasi Piala Dunia Catur 2023. Kita akan lihat permainan Iren Kharisma Sukandar terlebih dahulu kawan, di mana di turnamen ini Iren ini berambisi untuk menjadi pemenang di kategori wanita sehingga dia bisa mendapatkan satu-satunya tiket di kategori wanita kawan untuk maju ke Piala Dunia Catur 2023. Sedangkan untuk kategori prianya atau open ada 2 tiket kawan. Oke, kita nikmati permainan Iren kawan di babak kedua menghadapi Women Grandmaster asal Singapura, Qian Yun Gong. Iren pegang putih mengawali dengan pion D4, pion D5, pion C4, pion C6, Slav defense kawan dari Queen's Gambit decline, kuda F3, kuda F6, dan Iren melanjutkan memilih variasi nomor 2 dengan variasi tenang, pion E3. Langkah utama adalah kuda C3 yang biasa akan bertransposisi ke permainan semi-Slav defense, barulah pion E3 dan kuda B berkembang ke D7. Iren memilih dengan pion E3 terlebih dahulu, dan di sini biasanya kawan pion E6 tetap akan dilanjutkan oleh hitam. Cuma masalahnya gajah ini akan terlambat untuk bisa berkembang. Pilihan nomor 2, gajah ini langsung dikeluarkan ke F5 untuk menjaga petak D3 atau langsung keluar ke G4 untuk tekan kuda F3 kawan. Hitam memilih dengan gajahnya ke F5. Iren melanjutkan kuda C3 dan barulah pion E6. Gajahnya tidak terkurung lagi, tapi Iren coba ingin eliminasi gajah terang ini kawan dengan kuda H4, gajah E4. Bentuk provokasi dari hitam, memprovokasi pion F3 ataupun provokasi pertukaran. Kalau pertukaran dengan kuda kawan, maka hitam akan ambil balik dengan pion dan pion hitam ini akan cukup mengganggu. Di sini pion F3 dipilih oleh Iren, pilihan terbaik kawan di posisi ini. Gajah mundur ke G6. Iren mengeluarkan menteri, coba ancam pion B7. Dan di sini menteri ke C7 atau ke B6 merupakan 2 pilihan yang paling banyak untuk mempertahankan pion kawan, memilih ke petak C7. Kalau kalian memilih menantang pertukaran di posisi ini kawan, kebanyakan dijawab oleh putih dengan langkah kuda sikat gajah terlebih dahulu,
setelah diambil balik oleh pion H kawan. Dan di sini bisa berlanjut, gajah ini mungkin berkembang ke petak D2 terlebih dahulu, menunggu reaksi hitam apakah mau mendahului pertukaran menteri atau tidak. Anggap contoh ke D2 ini kawan, hitam juga begitu akan menahan diri. Kalau pertukaran menteri terjadi, masih bisa diambil balik dengan kuda ini kawan. Memilih menteri ke petak C7, Iran melanjutkan pertukaran pion C pukul pion D5, pion C ambil balik pion D5. Dan sekarang Iran ambil gajah G6, diambil balik oleh pion H. Selanjutnya gajah D2, kuda C6 melanjutkan pengembangan. Tadi terlihat pada posisi ini kawan, hitam punya kesempatan untuk ambil pion yang di sini. Kalau menggunakan benteng bahaya ambil pion ini kawan, karena selepas menteri ambil balik, pion akan jatuh, benteng juga bisa jatuh kawan. Oleh karena itu kuda C6 terlebih dahulu. Iran memilih rokade panjang. Memang terlihat kalau rokade pendek cukup riskan kawan, karena lajur H ini sudah semi terbuka bagi benteng hitam. Pion A6 kontrol petak B5 atau dukungannya nanti kawan ke petak B5 bagi pionnya. Raja bergeser ke B1 menghindari lajur C yang terbuka. Gajah D6 melanjutkan pengembangan. Persiapan rokade pendek bisa, rokade panjang bisa, ataupun pressure pion H2 ini kawan. Di sini Iran tidak peduli pionnya, bermain dengan gajah terang D3. Dan hitam tidak berani ambil pion ini dengan gajah ataupun dengan benteng kawan, memilih rokade. Kalau dengan benteng kawan di sini akan diladeni dengan langkah pertukaran, diambil balik oleh gajah, ada benteng H1. Ini cukup riskan kawan, nantinya mungkin rokade pada posisi ini dan akan membuka lajur C kembali dengan kuda ke-4. Baru benteng nanti digeser, mencoba mengepin kuda, mengepin menteri nanti kawan. Posisi putih dalam posisi yang bisa menekan, punya inisiatif untuk menekan, walaupun hitam masih mempunyai kesempatan untuk bertahan. Lagi-lagi jangan berikan kesempatan untuk menekan bagi lawan kawan. Rokade oleh hitam. Pion H4 mulai didorong oleh Iran untuk menghindari ancaman dari gajah. Kuda A5, menteri bergeser mundur ke C2. Pion B5. Dan di sini pilihan terbaik, pion didorong, pion H kawan atau pion G4 atau pion E4. Iran memilih dengan pion E4. Idenya adalah untuk garbuan pada kuda ataupun gajah. Jika hitam membalas dengan pion B4 atau pertukaran semacam ini masih bisa diambil balik oleh pion F, idenya sama kawan. Atau tadi dengan kuda juga bisa kalian pilih untuk menukarkan atau menawarkan pertukaran menteri. Memilih dengan pion B4 dan di sini pion E5, pion ambil kuda C3, diambil balik terlebih dahulu dengan gajah. Dan gajah bagusnya dipertahankan menurut Stockfish ke E7, tapi memilih dengan benteng FJ8. Dan Iran di sini salah pilih perwira kawan. Tidak perlu terburu-buru menurut Stockfish. Stockfish menyarankan menteri ini bergerak ke petak D2 untuk coba tekan kuda. Mungkin kuda ke petak C4 kawan untuk ancam menteri. Di sini kalian sikat saja kuda ini. Setelah diambil balik oleh menteri, kalian ambil gajah. Jika diambil balik menggunakan pion, kalian pilih kuda kawan. Memilih dengan ambil langsung gajah D6 dengan pion, menteri ambil balik, kemudian pion G4. Kuda C4 dan di sini benteng bergeser ke C1, dilanjut dengan langkah benteng AB8, coba pressure lajur B kawan. Dan dengan adanya benteng, adanya kuda, Iran merasa ketakutan atau kesal, dia sikat kuda C4 dengan gajahnya. Kalau Stockfish menyarankan menantang pertukaran menteri ke peta H2 kawan, tapi ingin bermain simple agar posisi rajanya aman, tidak ada yang mengganggu. Dan di sini pilihan terbaik ambil menggunakan pion tapi hitam menggunakan benteng. Iran mendorong pion H5-nya, pion G ambil pion H5, pion G didorong, tidak ambil balik pion H kawan. Setelah kuda mundur, barulah pion G5 diambil oleh benteng. Pion G6, benteng H6, dan pion ini harusnya langsung bisa diambil kawan. Tapi memilih dengan langkah raja bergerak ke G7, berniat untuk memberikan jalan bagi bentengnya mungkin. Di sini menteri D2 oleh Iran, menghindari lajur C, perkuat pionnya di petak G5 ini, diserang dengan menteri G3, dipertahankan dengan pion F4, kuda ke F8, dan di sini raja bergeser ke petak A1. Di sini benteng B bergeser ke C8 dan dilanjut benteng turun ke A1, kuda aktif lagi ke D7, benteng CG1 serang menteri, menteri bergerak ke F3. Menteri bergeser ke H2 dan raja menghindari ancaman serius kawan, bergerak mundur ke F8
Dan di sini kawan, langkah terbaik adalah pion F5 untuk membuka diagonal bagi menteri kawan. Tapi memilih dengan benteng F1 terlebih dahulu. Menteri bergeser ke D3, benteng D1, dan hitam memilih untuk sikat gajah C3 kawan. Membuat langkah pengorbanan menteri ditolak. Pion ambil balik benteng C3. Kalau ambil menteri ini kawan, ancamannya bisa skakmat baris belakang. Pion ambil balik benteng C3, menteri ambil balik skak, blokade oleh menteri B2. Dan di sini kawan, raja bergerak ke E7, bukan pilihan terbaik. Menteri bergeser ke F3, pilihan terbaiknya. Raja bergerak ke E7 untuk menghindari di sini kawan, dan di sini benteng C1. Pertukaran menteri terjadi, diambil balik oleh raja. Kita temui permainan endgame sepasang benteng melawan benteng plus kuda dengan komposisi pion yang terbilang masih unggul hitam 1 pion, tapi belum cukup untuk mengimbangi sepasang benteng. Benteng B8 menolak pertukaran benteng, raja naik ke C3, kuda B6 untuk mencari outpost petak C4 ini kawan, dan dipin oleh Iren. Benteng B1 sudah tidak bisa bergerak lagi ke petak C4. Benteng C8 melepaskan pin-pinan, raja bergeser ke D3, dan di sini tidak coba bergerak dengan kuda ke petak C4 kawan, akan memberikan kesempatan benteng ini menusuk kawan. Dan akan berabe nanti jadinya. Kalau bergerak mundur, ada benteng ini juga bisa berbahaya. Kemungkinan akan bergerak ke petak D6, dan di sini benteng bisa bergerak ke petak A7 untuk rebut pion yang di sini tetap mengawal lajur B kawan, tidak memberikan kesempatan benteng menempati lajur-lajur terbuka. Memilih dengan benteng C6, perkuat posisi kudanya. Benteng H8, raja bergerak ke D6, benteng D8 skak. Raja ke E7, kemudian benteng B8, kuda menghindar ke petak C8, benteng 1 bergerak ke B7 skak, raja mundur ke F8, dan benteng mundur ke B3. Persiapan mungkin mengadu benteng nanti di sini kawan. Raja ke E7, benteng kembali skak, raja kembali ke F8, dan tidak membuat langkah pengulangan, memilih dengan pion A4. Raja ke G7, benteng D7, persiapan ditumpuk, rebut pion F7. Di sini pion A5 terlebih dahulu, dan benteng B7 di backup dengan kuda D6, benteng A7 incar pion, benteng B6, dan benteng ambil pion A5, kuda ke E4, dan dilanjut dengan benteng A7. Benteng B2 ingin membuat ancaman kawan, ancaman yang serius, tapi posisi raja ini sangat terbuka, dia tidak terpojok, masih ada ruang jika ada skak di petak D2. Benteng ambil pion F7 lanjut Iren, raja G8. Di sini benteng G7 skak, raja F8, dan benteng G bergeser ke B7 menantang pertukaran benteng dan juga ancaman skak mat jika ditolak kawan. Kuda ke F2 terlebih dahulu, dan di sini raja bergerak ke E3, kuda G4, raja F3, kuda H2, raja bergerak ke G3, melakukan skak-skak yang berulang kawan, dan raja bergerak ke G4, kuda skak lagi, raja ke H3. Di posisi ini Qian Yunkong menyerah di langkah ke-62. Apabila permainan tetap dilanjutkan, yang logis adalah pertukaran benteng, dan ada satu pion bebas di langkah berikutnya yang sudah tak terkejar lagi, ancaman skak mat di langkah berikutnya kawan. Mungkin kuda akan lari-lari ke petak F3, kalian dorong pion A5, kuda ambil pion D4, kalian dorong pion A6, kuda di sini mungkin bergerak ke petak C6 kawan, kalian ancam dengan benteng, dan raja bergerak ke petak E8 mungkin, kuda jatuh, dan raja bergerak lagi kawan untuk menghindari ancaman skak mat. Tapi tetap hitung-hitungannya beberapa langkah berikutnya ancaman skak mat masih ada. Itulah kawan kemenangan kedua dari Iren Karisma Sukandar. Kita doakan saja kawan, Iren ini bisa jadi juara dan bisa mewakili tim putri kita untuk ke Piala Dunia Catur 2023. Dan satu lagi dari permainannya, Susanto Megaranto kawan, menghadapi sesama pecatur Indonesia, yaitu Anjas Novita, seorang international master kawan. Di mana game ini terbilang cukup aneh kawan, karena permainan ini berakhir di langkah ke-33 di posisi seperti ini kawan. Di posisi ke langkah 31, di sini gajah ambil pion yang ada di petak B4, dan setelah benteng B8, di sini Megaranto memainkan gajah A5, dan permainan berakhir di langkah ke-33 ini di database atau di PGN-nya chess.com kawan. Tapi di chess result-nya juga posisi Megaranto ini menang atas Anjas Novita.
Tapi ini cukup aneh kawan jika kita melihat di akhir diagram seperti ini. Terlihat putih hanya unggul 1 pion kawan dengan sepasang gajahnya. Padahal kualitas perwira juga hampir-hampir mirip saja. Bedanya hitam mempunyai kuda plus gajah sedangkan putih mempunyai sepasang gajah. Tapi kalau berharap dengan 1 pion saja kawan, ya tentu saja ada saja nanti langkah-langkah yang kurang akurat bisa dimanfaatkan oleh hitam untuk menyeimbangkan kembali. Tapi di langkah ke-33 permainan berakhir. Admin juga tidak tahu kenapa, apakah Anjas Novita ini menyerah atau gimana kawan? Ataukah ada insiden? Mungkin kawan-kawan ada info, silahkan nanti tulis di kolom komentar seperti apa. Oke, itulah kawan tadi permainan Iren Karisma Sukandar dan satu game yang cukup aneh dari Megaranto versus Anjas Novita di babak kedua. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.